وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi sebagai orang tua kita, guru kita yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan, dan seluruh pengurus, fasilitator dalam kajian online Asy-Syifa yang saya muliakan, khususon Bunda Novida, Bapak Haji Hadi Tasmono yang alhamdulillah saat ini sudah sehat, begitu yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah melalui laptop dan HP kita masing-masing dalam niatan kita yang satu, yaitu tholabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita yang ikhlas maka menjadi sebab Allah menerima amal dan ibadah yang sedang kita lakukan pada pagi hari ini khususnya, dan juga semoga amal ibadah kita yang lain-lainnya juga Bapak Ibu, semoga juga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah untuk menyampaikan ajaran agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang diterima di sisi Allah, agama yang kita cintai ini, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu, para jamaah semuanya saja yang saya muliakan, semoga pada pagi hari ini juga kita diberikan kesehatan jasmani rohani, dan ketika ada yang sakit di antara kita, wabil khusus tadi yang sudah diinformasikan Pak Haji Muhammad Alwi yang sedang sakit, dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang sedang diuji sakit oleh Allah SWT, semoga segera disehatkan kembali sehingga bisa beraktivitas sebagaimana yang biasa kita lakukan. Para jamaah rahimakumullah, pagi hari ini pula kita membahas sesuatu yang sangat penting, dan bahasan kita pada pagi hari ini bahasa Jawanya gak pada umum dilakukan oleh banyak orang. Okay. Jadi karena bertentangan dengan apa-apa yang sudah biasa kita lakukan, maksudnya begitu. Yang kemudian menjadi tema besarnya kajian pada pagi hari ini adalah tercelanya kemegahan dan riya. Itu nanti bisa berkembang pada persoalan-persoalan yang lain. Okay. Jadi tercelanya
jika kita ini termasyhur, tersohor, ya, terkenal, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu memang juga nanti ada pilah-pilahnya. Tidak semua yang tersohor itu tercela, tidak semuanya. Ada yang tersohor dan terkenal itu karena memang disohorkan oleh Allah. Ya. Ditenarkan oleh Allah. Ya. Itu tidak mengapa. Jadi salah satu hamba yang ditenarkan oleh Allah, yang disohorkan oleh Allah, ya para nabi, para rasul. Itu yang mentenarkan Allah, yang mensohorkan Allah, yang memperkenalkan kepada masyarakat pada umumnya, itu adalah Allah. Ya, ini nabimu, ini rasulmu, dengan dibekali berbagai pedoman, dengan petunjuk-petunjuk melalui wahyu-wahyu Allah, itu memang yang mensohorkan, yang mentenarkan adalah Allah SWT. Tidak ada masalah. Sehingga justru para nabi dan para rasul itu, para jamaah, dengan ketenarannya, dengan kesohorannya, dengan kemasyhuran namanya, itu tidak pernah membuat kemudian para nabi dan rasul itu riak, sombong, sama sekali tidak. Ya. Pada jamaah rahmatullah, kita awali dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Majah dari Al-Hakim, dari Sa'ad bin Anas. Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya'u wasyahwatul hafiyah allati hiya ahfa min dabibatin namlati sauda ala sokhrati samma fil lailatil dhulma. Kata Rasulullah berjamaah, sesungguhnya yang paling saya takuti dari apa yang saya takuti atas umatku. Jadi sesungguhnya yang paling saya takuti, kata Rasulullah, dari apa yang saya takuti atas umatku adalah riya. Menampakkan amal. Memamerkan amal. Itu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah dari kita, umatnya. Dan nafsu syahwat yang tersembunyi. Jadi, nafsu syahwat yang tersembunyi. Yang keduanya itu, kata Rasulullah, di mana ia lebih samar daripada samarnya semut hitam di atas batu besar yang hitam, di atas batu besar yang hitam pekat, di malam yang gelap gulita. Allahu Akbar. Jadi, samarnya sifat riya dan samarnya nafsu syahwat yang tersembunyi itu, para jamaah, digambarkan oleh Rasulullah bagaikan seekor semut, yang semut itu warnanya hitam, lalu berada di batu yang hitam pekat, lalu dalam tempat yang gelap gulita. Masya Allah. Jadi seperti itu. Riya dan nafsu syahwat yang tersembunyi itu. Maka kalau tidak hati-hati, siapa yang bisa melihat semut hitam berada di atas batu yang hitam pekat dalam suasana atau dalam tempat yang gelap gulita? Sangat sulit kita untuk bisa melihat kalau tidak teliti, cermat, dan hati-hati tentang riya dan nafsu syahwat yang tersembunyi. Oleh sebab itu, para jamaah,
Maka para ulama yang terkenal, mereka lemah dari mengetahui tipu dayanya. Jangan bayangkan. Ulama yang terkenal saja mereka lemah dari tipu dayanya. Tipu dayanya riya dan nafsu syahwat yang tersembunyi itu. Apalagi bagi para abid, orang yang sekedar banyak melakukan ibadah, yang kemudian ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, malah sangat lemah untuk menghadapi yang namanya riya dan hawa nafsu yang tersembunyi itu. Nafsu syahwat yang tersembunyi itu. Dan ini yang paling banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang yang melakukan ibadah, yang ibadahnya tidak didasari oleh ilmu. Itulah yang disebut abid, orang yang banyak melakukan ibadah, tapi ibadahnya tidak didasari ilmu. Sangat sulit untuk bisa tahu yang namanya riya. Sangat sulit untuk bisa menghindarkan diri dari nafsu syahwat yang tersembunyi. Kalau sekedar ibadah. Demikian takwanya orang yang awam. Karena itu ayat yang dibacakan oleh Wajah Dwi Arianti tadi itu. Memang perintahnya takwa itu seperti itu. Para jamaah. Haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa-takwaan. Tapi perintah takwa itu sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih. Bahkan anjuran Rasulullah SAW dalam takwa itu perintahnya haitsu ma kunta. Di mana saja kita berada, perintah Rasulullah kita harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang haqqa tuqatih. Ya, bukan sekedar takwa. Sehingga para jamaah, kalau para ulama yang terkenal saja begitu sulit tidak tertipu dengan yang namanya riya dan nafsu syahwat yang tersembunyi itu, apalagi sekedar orang yang ibadah, yang kemudian ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Apalagi orang-orang awam yang takwanya asal takwa, bukan haqqa tuqatih. Orang yang sebenar-benarnya takwa. Jadi sesungguhnya orang-orang yang alim, orang-orang yang abid, orang-orang yang beribadah tadi, orang-orang yang rajin, mereka mendapatkan cobaan yang demikian, yaitu dicoba untuk kesungguhannya berjalan menempuh jalan akhirat. Jadi orang-orang alim, orang-orang abid, orang-orang yang rajin dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu memang semuanya diuji oleh Allah. Diuji dengan kesungguhannya untuk berjalan menempuh jalan akhirat. Jadi kalau kemudian kita ini masih riya, kita masih mengikuti nafsu syahwat kita yang tersembunyi, yang tidak terang-terangan, itu artinya para jamaah, kita belum menuju jalan untuk jalan menuju ke akhirat. Kita belum berjalan untuk menuju akhirat. Karena dengan riya itu artinya kita ingin memamerkan amal ibadah kita. Dengan kita ingin memamerkan amal ibadah kita berarti kita ingin dipuji oleh manusia. Bukankah pujian Allah justru yang sangat kita harapkan para jamaah? Bukankah ridha Allah yang justru sangat kita harapkan para jamaah? Sehingga sampai kepada nafsu syahwat yang tersembunyi pun,
yang tidak terang-terangan pun, yang tidak diketahui oleh siapapun, harusnya semuanya kita tinggalkan demi menuju kepada kehidupan akhir. Bapak Ibu para jamaah, kalau ada yang kemudian memaksakan diri untuk bermujahadah dan memutuskan dirinya dari nafsu syahwat, lalu menjaga dirinya dari perbuatan yang subhat, ia memaksakan dirinya atas macam-macam ibadah, melaksanakan berbagai macam ibadah. Lemah diri mereka dari kelobaan pada perbuatan-perbuatan maksiat yang terang-terangan. Tetapi kemudian dia masih menyimpan nafsu syahwat yang tersembunyi. Sekali lagi para jamaah, kita belum bisa menuju pada jalan akhirat kalau seperti itu. Ya. Akan sangat sulit kita untuk menuju jalan akhirat kalau kita masih seperti itu. Jadi nampaknya kita sudah baik, tapi menurut Allah belum baik. Ya. Menurut Allah belum baik. Para jamaah hukumullah, sesungguhnya justru yang paling penting bagi kita itu bagaimana kita berupaya untuk tidak mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia ini. Ya. Kita harus berusaha untuk menyembunyikan diri kita, mungkin ibadah kita, mungkin kehormatan kita, agar tidak ada seorang pun yang memujinya, agar tidak ada seseorang pun yang kemudian menyanjung-nyanjung kita, yang kemudian itu menjadi sebab kita menjadi riya, menjadi timbul kesombongan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka para jamaah, dengan cara kita merendahkan diri, dengan cara kita mengikhlaskan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dengan cara kita ikhlas tidak menyimpan nafsu syahwat yang tersembunyi, dan itu memang semuanya kita tinggalkan, saat itulah para jamaah, berarti kita baru betul-betul terhindar dari sifat riya, ya, dan dari sifat kemegahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, memang tuntunannya seperti itu. Bahwa ibadah demi ibadah yang kita lakukan, amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan, itu hanya diterima oleh Allah jika ibadah dan amaliyah itu kita laksanakan dengan penuh ikhlas, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satu amal kecuali amal itu dilaksanakan dengan khalisan, penuh ikhlas, wa butughiya bihi wajhu, dan semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimahullah, maka Fudail bin Iyad memberikan definisi keikhlasan itu sebagai berikut. Jika kita meninggalkan amal karena manusia,
itu adalah riya, sebuah kesombongan. Dan jika kita mengerjakan amal karena manusia, itu adalah syirik. Ya. Jadi meninggalkan amal karena manusia adalah riya, mengerjakan amal karena manusia adalah syirik. Dan yang dinamakan ikhlas itu para jamaah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dengan tidak melakukan kedua sikap tersebut. Ketika tidak beramal juga bukan karena manusia, apalagi ketika kita beramal juga bukan karena manusia. Itulah sebuah keikhlasan yang hakiki. Jemaah rahimahullah. Sehingga kemudian kalau kita tidak beramal itu karena manusia adalah disebut riya. Dan jika kita beramal karena manusia itu disebut syirik. Dan keikhlasan itu jika Allah menjaga kita dari kedua sifat tersebut. Itulah ikhlas. Berarti jika tidak beramal juga bukan karena manusia. Jika beramal, apalagi jika beramal juga bukan karena manusia. Makanya para jamaah, kita juga diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man shoma yura'i faqad asyrak, wa man shalla yura'i faqad asyrak, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Siapa yang berpuasa dengan riya, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang sholat dengan riya, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang bersedekah dengan riya, dia telah terjerumus dalam perbuatan syirik. Jadi ketidakikhlasan kita yang kemudian menimbulkan riya, memamerkan amal ibadah kita, itu menurut hadis tadi kita telah terjerumus dalam perbuatan syirik. Menyekutukan Allah. Harusnya ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah, tetapi ternyata ibadah yang kita lakukan tidak hanya kita tujukan kepada Allah, tapi juga kita tujukan kepada selain Allah. Berarti sesuatu yang kita tuju selain Allah, lalu kemudian kita bersamakan dengan Allah, berarti kita sedang berbuat syirik dalam beribadah tersebut. Dan itulah yang disebut dengan asyirkul asghar. Ya, ketidakikhlasan kita di dalam beribadah itu disebut dengan syirik yang kecil. Bahkan syirik yang sangat kecil, yang sangat samar. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi itu sebagaimana seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam pekat yang dalam suasana yang gelap gulita. Amat sangat sulit bagi kita untuk bisa mengetahui tentang syirik asghar itu, riya itu, jika kita tidak betul-betul berhati-hati. Bapak Ibu para jamaah, rahimakumullah. Jadi sekali lagi, cukup bagi kita pujian Allah. Ya. Cukup bagi kita mendapatkan sanjungan Allah. Tidak perlu aktivitas apapun yang kita lakukan itu ingin mendapatkan acungan jempol dari orang lain, sama sekali tidak kita butuhkan. Yang kita inginkan adalah sanjungan Allah, pujian Allah atas keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula para jamaah, bahwa riya atau sebuah kesombongan di dalam beribadah itu suatu penyakit yang tertanam di dalam hati kita, di mana riya itu dianalogkan sebagai jaring yang besar bagi setan-setan. Jadi ketika kita riya itu diibaratkan sebuah jaring yang sangat besar, yang di situ nanti
akan tersangkut setan-setan yang justru ingin menambah ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah SWT, yang justru akan menganjurkan kita untuk selalu berbuat riya di setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, ada sebuah penjelasan tentang tercelanya kemasyhuran. Ya. Bukan sekedar tercelanya kemegahan, tapi tercelanya kemasyhuran. Ya. Ingin kemasyhuran dan ingin tersiarnya nama baiknya. Yang dalam bahasa lain, tercelanya ingin menjadi orang yang tenar, mencari ketenaran. Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu menganugerahkan kepada kita sekalian kebaikan demi kebaikan. Bahkan kalau kebaikan demi kebaikan itu menyebabkan kita menjadi masyhur, menjadi terkenal, bukan karena ingin kita yang ingin masyhur, bukan kita yang menginginkan kita terkenal, tetapi karena memang kemasyhuran kita, ketenaran kita itu memang datangnya dari Allah, maka tentu itu tidak tercela. Yang tercela itu jika kita ikhtiar agar kita ini masyhur, agar kita ini dikenal, sehingga kemudian nama kita menjadi tersohor. Itu yang tercela. Jadi para jamaah, justru yang terpuji adalah kita punya sifat namanya khumul, tidak ingin masyhur. Itu yang terpuji. Jadi kalau kita tidak ingin masyhur, tidak ingin dikenal oleh siapa-siapa, tidak ingin kita mendapatkan pujian siapa-siapa, saat itulah insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh ikhlas, karena kita memang bukan siapa-siapa. Kita memang tidak dikenal oleh siapapun. Kita memang tidak menjadi orang yang terkenal, orang yang tersohor, sehingga ibadah demi ibadah yang kita lakukan, insya Allah bisa kita laksanakan dan kita kerjakan dengan penuh ikhlas. Kalau kita dalam posisi khumul, khumul itu tidak termasyhur. Kecuali tadi yang sudah saya sampaikan, jika Allah yang menghendaki kemasyhuran untuk kita. Dan tentu kemasyhuran untuk kita yang dimaksud itu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena kita dikehendaki oleh Allah untuk menyebarkan dan mendakwahkan agama Allah ini. Okay. Mendakwahkan agama Allah ini. Ya. Tetapi sama sekali kita tidak ada keinginan dan menitik beratkan agar kita menjadi orang yang masyhur dengan kita menjalankan apa yang telah dengan apa yang telah kita lakukan tersebut para jamaah. Ya, apa yang telah kita lakukan tersebut. Para jamaah rahmatullah. Jadi dalam sebuah hadis, walaupun dijelaskan di sini, hadis ini dijelaskan sanadnya dhaif ya, dari Imam Al-Baihaqi. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hasbamri'in minasyarri ayyushiran nasu ilaihi bil asabi'i fi dinihi wa dunya illa man asamahullah. Cukuplah seseorang mendapatkan kejelekan dengan ia memberi isyarat kepadanya dengan jari-jari tangannya
di dalam masalah agama dan dunianya, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menafsirkan hadis itu, sahabat seorang tabi'in, Al-Hasanul Basri radhiyallahu an menerangkan takwilnya hadis itu. Dan tidak jadi apa ia mentakwilkan hadis itu, karena ia yang meriwayatkan hadis itu. Kemudian ia ditanya, "Hai Abu Sa'id," gelarnya Al-Hasan Basri, itu Abu Sa'id, "sesungguhnya manusia apabila ia melihatmu, niscaya ia memberi isyarat kepadamu dengan memakai jari-jari tangannya." Al-Hasan Basri lalu berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud bukan ini, akan tetapi yang dimaksudkan ialah orang yang mengada-ada atau orang yang membuat bid'ah pada agama dan yang fasik pada dunianya." Jadi para jamaah, sekedar seseorang itu mengangkat jari begini lalu menunjuk kepada seseorang, itu saja dalam hadis ini sudah dikatakan kejelekan, sebuah kejelekan. Cukuplah seseorang mendapatkan kejelekan dengan ia memberi isyarat kepadanya dengan jari-jari tangannya di dalam masalah agama dan dunianya, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah SWT. Jadi misalnya seseorang dengan menunjukkan, itu loh orang yang baik, itu loh orang yang terkenal, itu sudah dikatakan dalam hadis ini, cukuplah seseorang mendapatkan kejelekan dengan seseorang menunjukkan dengan jarinya, itu orang baik, itu orang terkenal. Itu sudah cukup kita mendapatkan kejelekan. Oleh sebab itu para jamaah, sahabat Ali radhiyallahu an berkata, "Berikanlah hartamu dan jangan ingin dikenal. Dan janganlah kamu mengangkat dirimu supaya kamu disebut-sebut orang." Ya, memperkenalkan dirinya, kemudian menjadi sebabnya kita disebut-sebut oleh masyarakat umum. "Belajarlah dan sembunyikanlah kepandaianmu, dan diamlah, niscaya kamu akan selamat. Kamu gembirakan orang-orang yang baik, dan kamu marahi orang-orang yang dolim." Jadi para jamaah, pesan Khalifah Ali, berikanlah hartamu dan jangan ingin dikenal. Maka tidak mengapa ketika kemudian kita sedekah, infak jariyah, kemudian disebutkan dari hamba Allah, itu memang boleh dan itu khairul lakum, lebih baik untuk kita. Walaupun disebut-sebutkan sedekah kita, jariyah kita, infak kita, disebutkan, diumumkan nama kita, itu juga tetap boleh. Yang penting kita ikhlas. Tidak ingin menjadi orang yang terkenal karena sedekah kita, karena infak kita, sehingga kemudian kita akan menjadi timbulnya sifat riya, kesombongan saat kita beramal, kemudian bahkan juga akhirnya kita menjadi orang yang terkenal. Okay. Orang yang terkenal. Salim bin Handalah berkata, ketika kami berada di sekeliling Ubay bin Ka'ab, di mana kami berjalan di belakang, lalu kami dilihat oleh Umar radhiyallahu an. Kemudian Umar mengangkat cemeti di atasnya. Ubay bin Ka'ab lalu berkata, "Hei Amirul Mukminin, apa yang kamu lakukan?" Umar lalu menjawab bahwa perbuatan yang demikian itu adalah suatu kehinaan bagi yang mengikuti
dan menjadi fitnah bagi orang yang diikuti. Masya Allah. Jadi para jamaah, Salim bin Hadalah berkata, katanya ketika kami berada di sekeliling Ubay bin Ka'ab, sehingga Ubay bin Ka'ab ini berjalan, lalu diikuti orang yang ada di belakangnya. Ya. Maka Khalifah Umar itu langsung mengangkat cemeti. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, "Hai Amirul Mukminin, mukminin apa yang kamu lakukan?" Umar menjawab bahwa perbuatan yang demikian itu adalah suatu kehinaan bagi yang mengikuti dan sebuah fitnah bagi yang diikuti. Masya Allah. Sampai sebegitunya dulu para sahabat itu menjaga keikhlasan dalam segala aktivitas yang ia lakukan para jamaah. Jadi orang yang mengikuti di belakang orang tersebut itu menjadi sebab orang yang kita ikuti itu menjadi tersohor, menjadi terkenal. Maka kita yang mengikuti di belakang orang tadi itu, kata Khalifah Umar, kita akan menjadi orang yang hina, bahkan orang yang kita ikuti itu akan menjadi fitnah. Ya, bagi orang yang diikuti itu akan menjadi fitnah. Jadi dikawal kemana-mana. Itu zaman sahabat itu tidak bisa dilakukan karena takut nanti tersohor, takut nanti menimbulkan aku kok. Ya di mana-mana ya diikuti, di mana-mana dikawal. Takutnya seperti itu para jamaah. Sehingga para jamaah sesungguhnya tidak perlu ketika kemudian saat kita duduk kemudian ada orang yang datang yang kita anggap lebih mulia dan lebih mulia, ya. Lalu kita menyambutnya dengan berdiri semuanya, sebenarnya itu sebuah kesombongan. Maka biar tidak menimbulkan kesombongan, yang duduk ya silakan tetap duduk saja. Tidak harus disambut dengan kita berdiri. Ya. Itu para jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan dipraktekkan juga oleh para sahabat. Kemudian para jamaah, kembali dari Al-Hasan Basri radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari Ibnu Mas'ud keluar dari tempat tinggalnya. Kemudian ia diiringi oleh orang banyak, diikuti oleh orang banyak, Ibnu Mas'ud itu. Maka Ibnu Mas'ud melihat kepadanya, kepada orang-orang yang mengikuti Ibnu Mas'ud tadi di belakangnya itu. Seraya berkata, dengan maksud apa kalian mengiringiku? Ya. Jadi, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, dengan maksud apa kalian mengiringiku? Maka kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, jikalau kalian mengerti mengapa pintuku selalu kukunci, niscaya kamu tidak akan mengiringkanku lebih dari 2 orang. Jadi para jamaah, begitu para sahabat itu. Tidak mau dikawal, tidak mau diiringi, diikuti oleh orang banyak. Karena menjaga diri agar tidak riak dan selalu ikhlas dalam beribadah, karena menjaga diri agar tidak menjadi orang yang tersohor, menjadi orang yang terkenal. Menjadi orang yang tersohor, menjadi orang yang terkenal. Demikian pula pada suatu hari Al-Hasan Basri keluar dari rumahnya. Lalu ia diikuti oleh suatu rombongan orang banyak. Maka Al-Hasan Basri berkata, apakah kamu punya keperluan? Jikalau kamu tidak ada keperluan, maka janganlah perbuatan semacam ini dilakukan oleh orang-orang mukmin. Masya Allah. Ya.
Jadi tidak mau diikuti, dikawal oleh orang banyak itu. Para jamaah rahmatullah, diriwayatkan pula bahwasanya seorang lelaki menemani Ibnu Muhairis pada perjalanan jauhnya. Maka ketika orang itu akan berpisah dengan Ibnu Muhairis, ia berkata, berilah saya nasihat. Orang yang mengikuti Ibnu Muhairis tadi itu. Ketika mau berpisah, orang laki-laki itu berkata, berilah saya nasihat kepada Ibnu Muhairis. Dia minta dinasihati. Maka Ibnu Muhairis berkata, jikalau kamu mampu, maka hendaknya kamu mengenal atau mengerti. Dan jangan sampai dikenal atau ingin ketenaran. Kamu berjalan dan jangan sampai orang berjalan mengiringkanmu. Kamu bertanya dan jangan kamulah yang ditanyakan. Maka lakukanlah ini. Masya Allah. Jadi nasihatnya Ibnu Muhairis kepada orang laki-laki yang mengawal Ibnu Muhairis itu. Ketika orang laki-laki itu minta diberi nasihat. Jikalau kamu mampu, maka hendaknya kamu mengenal atau mengerti. Dan jangan kamu yang ingin dikenal. Ya. Jadi kamu sembunyikan dirimu. Ya. Biar orang lain yang tenar. Biar orang lain yang terkenal. Ya. Kamu berjalan. Dan jangan sampai orang berjalan mengiringkanmu. Jangan sampai ketika kita jalan itu dikawal. Kamu bertanya. Dan jangan kamulah yang ditanyakan. Kamu saja yang bertanya. Jangan kamu yang ditanyakan orang. Maka lakukanlah ini semua. Itulah nasihat Ibnu Muhairis terhadap orang yang mengikuti perjalanannya. Ketika mau berpisah, minta diberi nasihat seperti itu. Bapak Ibu para jamaah, kisah-kisah para sahabat yang seperti itu amat sangat banyak. Amat sangat banyak. Jamaah rahmatullah. Karena itu, upaya agar kita tetap ikhlas dalam beribadah kepada Allah itu termasuk upaya melakukan khumul. Tidak ingin tersohor, tidak ingin tenar, tidak ingin banyak dikenal oleh orang. Sehingga kita akan tetap ikhlas setiap ibadah yang kita lakukan. Tetap ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Para jamaah Allah, justru yang lebih utama itu, sekali lagi para jamaah, adalah kita menjadi orang yang tidak terkenal. Dalam hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, Rubba as'asa aghbara dhi tamrain la yu'bahu lahu lau aqsama ala Allah la abarrahu minhumul barra bin Malik. Kata Rasulullah, banyaklah orang yang kusut rambutnya, berdebu badannya, memakai pakaian yang jelek. Ia tidak dipedulikan orang. Jikalau ia bersumpah kepada Allah, niscaya ia akan memenuhi sumpahnya. Maka kata Rasulullah, di antara mereka, ya, yang rambutnya kusut, badannya berdebu, memakai pakaian yang jelek, jika datang kepada orang lain tidak dipedulikan, di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah, di antara mereka yang seperti itu adalah Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik itu siapa? Al-Bara' bin Malik itu adalah saudara seayah dengan Anas bin Malik. Itu Al-Bara' bin Malik. Adalah saudara seayah dengan Anas
bin Malik. Bapak Ibu para jamaah. Jadi justru orang yang baik itu atau keutamaan khumul itu seperti itu. Kita tidak menjadi orang yang terkenal, biarkan istilahnya rambut dalam kondisi kusut, badan dalam berdebu, pakaian dalam kondisi yang jelek, bahkan mungkin kita tidak dipedulikan oleh orang. Kalau dalam kondisi seperti itu kan mungkin kita dianggap orang gila itu sama orang lain. Justru orang lain akan menjauh dari diri kita, itu lebih baik daripada kita menjadi orang yang terkenal, yang menyebabkan kemudian seluruh amal dan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, tidak diterimanya karena kita riya, karena timbul kesombongan pada diri kita, timbul kemegahan, timbul ketenaran, yang kemudian itu semuanya akan menjadi penghalang bagi kita untuk berjalan menuju jalan akhirat, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah rahimahullah, sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Harithah bin Wahab, Rasulullah SAW beliau dawuh, ala adullukum ala ahlil jannah kullu du'aifin mustad'af law aqsama 'ala Allahi la abarrahu wa ahlun nar kullu mutakabbirin mustakbirin jawad. Masya Allah. Ini petunjuk luar biasa para jamaah. Ya. Kata Rasulullah para jamaah, maukah aku tunjukkan kepadamu penduduk surga? Kata Rasulullah, yaitu setiap orang yang lemah dan setiap orang yang dipandang lemah. Orang yang gak direken orang lah. Orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Itulah penduduk surga. Orang yang lemah dan setiap orang yang dipandang lemah. Jikalau ia bersumpah kepada Allah, niscaya ia memenuhi sumpahnya. Dan penduduk neraka. Siapa penduduk neraka itu? Adalah orang-orang yang sombong dan dipandang sombong, yang angkuh segala gerak-geriknya. Masya Allah. Ya. Jadi memang yang menyebabkan iblis terusir dari surga dan akhirnya nanti semuanya masuk neraka itu kan karena kesombongannya. Ya. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud di hadapan malaikat, di hadapan Nabiullah Adam alaihissalam, sebagai sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan dan pengabdian, justru dia mengatakan ana khairum min. Itu menunjukkan kesombongannya. Saya kan lebih baik daripada dia, ya Allah. Maka karena kesombongannya itulah Allah usir iblis itu dari surga menuju ke neraka. Karena itu para jamaah, iblis selalu mencari dan mencari bolo, ya, mencari teman sebanyak-banyaknya, ya, agar mereka nanti tidak sendirian di dalam neraka, ya, sehingga dia mencari teman sebanyaknya. Siapa di antara yang akan menjadi teman iblis di dalam neraka? Adalah kullu mutakabbirin mustakbirin jawad. Setiap orang yang sombong dan dipandang sombong, yang angkuh segala gerak-geriknya. Itulah temannya iblis nanti di neraka karena sebuah kesombong. Jadi kita sudah tahu para jamaah, ciri calon penduduk surga adalah setiap orang yang lemah dan setiap orang yang dipandang lemah. Ya. Dan demikian ciri calon penduduk neraka adalah setiap orang yang sombong dan dipandang sombong oleh orang lain, bahkan angkuh segala gerak-geriknya. Itulah calon penduduk neraka. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Akhirnya sampai pada hadis yang terakhir,
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Sauban dengan sanad yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna min ummati man lau atahadakum yas'aluhu dinaron lam yu'ti iya. Walau sa'alahu dirhaman lam yu'ti iya. Walau sa'alahu fulusan lam yu'ti iya. Walau sa'alallahul jannata la'atahu iya iyaha. Walau sa'alahu dunya lam yu'tihi iyaha. Wa ma mana'aha iyahu illa lihawaniha alaihi rubbadi tamroni la yu'bahu lahu lau qasama alallahi la abar. Sesungguhnya dari umatku ada orang yang seandainya ia datang kepada seseorang di antara kamu dengan minta 1 dinar, niscaya ia tidak memberinya. Dan seandainya ia meminta 1 dirham pun, niscaya ia tidak memberinya. Dan seandainya ia minta uang kuno, fulus, niscaya ia juga tidak memberinya. Dan seandainya ia minta kepada Allah akan surga, niscaya Allah memberinya. Seandainya ia minta dunia kepada Allah, niscaya dia tidak akan memberinya. Dan Allah tidak memberikan kepadanya dunia, selain karena hinanya dunia baginya. Banyaklah orang yang berpakaian jelek, di mana ia tidak dipedulikan lagi oleh manusia. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, niscaya ia memenuhi sumpahnya. Jadi, sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita sekalian, para jamaah, kepada orang yang kita tidak menganggapnya lah, sehingga datang ke kita minta sedekah 1 dinar pun kita tidak memberinya, minta sedekah 1 dirham pun kita juga tidak memberinya, bahkan meminta uang kuno pun kita tidak memberinya, karena kita menganggap orang itu orang yang hina, orang yang tidak jelas, dan lain sebagainya, Tetapi ingat, ketika ia meminta kepada Allah akan surga, niscaya Allah akan memberinya. Gitu ya. Niscaya Allah akan memberinya. Itu para jamaah rahimakumullah. Ya. Dan kemudian yang paling akhir para jamaah, diriwayatkan bahwasanya Umar radhiyallahu an masuk ke masjid. Lalu ia melihat Mu'ad bin Jabal menangis di sisi kubur Rasulullah SAW. Begitu Umar masuk ke Masjid Nabawi, ternyata melihat sahabat Mu'ad bin Jabal menangis di sisi kuburnya Rasulullah SAW. Maka Umar radhiyallahu an pun bertanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Mu'ad bin Jabal berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi menangisnya Mu'ad bin Jabal itu karena beliau mendengar sabdanya Rasulullah SAW, yang isi sabda beliau adalah, Innal yasira minar riya syirkun, wa innallaha yuhibbul atqiya wal akhfiya alladzina in ghabu lam yaftaqidu wa in hadaru lam ya'rifu qulubuhum masabihul huda yanjuna min kulli ghabra madlama. Kata sahabat Mu'ad bin Jabal ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kamu menangis di sisi kubur Rasulullah? Karena Mu'ad bin Jabal pernah mendengarkan Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya riya yang sedikit saja adalah syirik. Masya Allah. Jadi sesungguhnya riya yang sedikit saja adalah syirik. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takwa, yang menyembunyikan amal perbuatannya. Yaitu orang-orang yang apabila ia tidak ada, orang
orang tidak merasa kehilangan padanya. Dan jikalau mereka hadir, orang tidak mengenalnya, hati mereka bagaikan lampu-lampu petunjuk. Mereka selamat atau terlepas dari setiap bumi yang gelap. Masya Allah. Jadi para jamaah, menangisnya sahabat Mu'adz bin Jabal di sisi kubur Rasulullah SAW itu karena Mu'adz bin Jabal mengingat hadis Rasul ini. Apa? Sesungguhnya riya yang sedikit saja sudah syirik. Ya. Dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang takwa, yang menyembunyikan amal perbuatannya. Yaitu orang yang apabila ia tidak hadir, atau ia tidak ada, atau gaib, orang tidak merasa kehilangan. Dan jikalau mereka hadir, ada, orang juga tidak mengenalnya. Hati mereka bagaikan lampu-lampu petunjuk. Mereka selamat atau terlepas dari setiap bumi yang gelap. Masya Allah para jamaah. Maka seperti itulah para jamaah. Petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka agar sekali lagi kita terhindar dari riya, dari kesohoran, dari keterkenalan diri kita, dari termasyhurnya diri kita, terhindar dari kemegahan yang ada pada diri kita. Karena dengan kemegahan yang ada pada diri kita, kesohoran dan keterkenalan diri kita akan menjadi sebab sulitnya kita untuk betul-betul ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang soal ikhlas itu memang ada di dalam hati kita masing-masing. Bukan di lisan ikhlas itu, memang di dalam hati. Bisa saja justru kita mengatakan, aku ikhlas kok. Ya, jadi mengatakan, lisannya aku ikhlas kok. Itu justru sesungguhnya tidak ikhlas. Karena memang ikhlas itu di dalam hati. Makanya, setiap kita melihat peristiwa sebuah ibadah, misalnya dengan terang-terangan di syuting menyerahkan seekor kambing, menyerahkan seekor sapi, ya doa kita semoga tetap itu didasari dengan hati yang ikhlas, bukan semata-mata karena riya. Karena kalau semata-mata itu riya, maka sama sekali tidak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan riya yang sedikit saja menyebabkan kita syirik, artinya kita menyekutukan Allah dalam hal ibadah tersebut, kita menggandeng selain Allah, lalu menjadi sasaran bagi kita untuk mendapatkan pujian kepada diri kita yang datang dari selain Allah. Maka sekali lagi para jamaah, bukankah sudah cukup pujian itu datang dari Allah? Bukankah kita sudah merasa sangat cukup sanjungan itu datang dari Allah? Tidak perlu kita ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis tadi itu Masya Allah menjelaskan sedikit riak saja sudah kita terjerumus di dalam perbuatan syirik. Itulah yang menyebabkan sahabat Mu'adz bin Jabal menangis ketika sedang berziarah di sisi makam Rasulullah SAW karena mengingat daripada hadis Rasul tersebut. Demikian para jamaah. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan sore nanti dengan kajian Al-Quran dan doa khutmil Quran. Monggo semuanya juga bisa bergabung. InsyaAllah sudah saya share undangannya, yaitu temanya bergaul dengan Al-Quran. Seperti apa sih cara bergaul dengan Al-Quran itu? InsyaAllah akan kita sampaikan pada kesempatan sore nanti. Saya kembalikan kepada Bu Dwi. Monggo Bu Dwi. Ustaz, terima kasih.